Nah itu dia ngomongin Hansi Flick yang lagi menarik banget dibahas, dipecat dari timnas Jerman berbuntut dari kekalahan kemarin lawan timnas Jepang, nggak tanggung-tanggung lawan Jepang, macan Asia dibantai 4-1, dan ini juga rentetan kekalahan dia yang dari 5 laga terakhirnya, lawan Kolombia kalah, lawan Polandia kalah, Sri lawan Ukraina, dan juga kalah lawan Belgia. Artinya ini membuat rekor Hansi Flick yang di awal-awal sebenarnya cukup oke, dibilang menjanjikan sebagai pelatih Jerman yang bisa membawa Jerman to the next level, ternyata hanya sampai di sini saja. Ini kalau melihat dari ini Mas Aryo, apa yang terjadi pasca Hansi Flick ditunjuk, bahkan nggak cuma Hansi Flick aja, 2014 dia juara, progresnya tuh malah menurun dan makin menurun, dan orang mungkin bakal melihat Jogilo udah habis, Hansi Flick bisa memberikan cahaya baru, nyata cuman bisa selewat ini doang, 25 pertandingan doang. 25 pertandingan, kalau lu menangnya dalam setahun terakhir cuma lawan Oman, Costa Rica, sama Peru. Something wrong about this team dan juga Flick ya. Kalau kita lihat Flick, ya dia. Tapi Mas Arul nggak ada suaranya. Nanya ke Coach Yasin dulu deh, Coach. Ini kalau ngeliat, menurut tuh separah apa, Coach? Kalah dari Jepang, apakah itu memalukan atau menurut tuh memang karena udah puncaknya aja boiling point sih buat federasi Jerman? Itu puncaknya, dan gue juga nggak nyangka. Kalau kita lihat Hansi Flick yang pegang Bayern Munchen, itu bermain sepak bola kualitas Avenger. Luar biasa, secara organisasi, secara visi, digabung dengan skill individu, intensitas sangat tinggi, dan mereka memenangkan segalanya waktu itu. Jadi ini pelatih hebat, bukan pelatih jelek. Tapi gue justru melihat ini sebuah contoh kembali bahwa pelatih hebat belum tentu bisa mengelola sebuah tim. Masalah cocok-cocokan. Satu, gimana lu pelatih hebat kok tidak bisa mengelola sebuah tim yang pemainnya mungkin setengahnya mantan pemain dia, dan juga pemain yang sangat berkualitas kok menurun terus. Jadi yang gue lihat ini udah bukan masalah strategi dan lain-lain. Yang gue lihat ada missing link, ada ketidakcocokan antar sebagian pemain, mungkin pemain non Munchen dengan Hansi Flick, sehingga Hansi Flick ini tidak bisa mengelola pemain sesuai dengan kapasitasnya, dan hasilnya ya seperti itu. Ya ini lihat bagaimana Hansi Flick yang di Bayern Munchen begitu sukses membawa Liga Champions juga, kemudian juara Bundesliga. Mungkin Munchen terkuat terakhir ya ketika dipegang Hansi Flick. Pasca Hansi Flick menurun sampai kemarin Nagelsmann, sampai Raja Tuchel pun belum sampai di level itu. Dan kalau melihat dari bagaimana kemarin secara permainan, Coach, sebenarnya waktu dipegang Hansi Flick, filosofi permainannya apa sih? Apakah dia bermain dengan karakter menyerang atau pragmatis? Atau nggak kayak Munchen. Nggak kayak Munchen. Kalau di Munchen itu benar-benar setiap pemain jaraknya itu 7, 8, 9 meter, akurasi passing tinggi, sangat memanfaatkan ruang. Kalau di Jerman, gue melihat lebih coba mengurung, kayak Spanyol gitu lah. Cuman untuk bisa bermain kayak gitu, lu butuh kreativitas. Ini contoh Gundogan main di Barca luar biasa, main di City. Di Jerman, nothing. Bener-bener nothing. Bahkan pemain yang dia udah biasa bermain dengan Goretzka dan Kimmich di tengah sebagai DM, terus Gnabry, Sané, Musiala, Müller, itu ya nggak perform juga. Apalagi yang non Munchen kalau gue bilang itu lini belakang itu yang jelek, terutama yang namanya Sule, itu udah berkali-kali, ribuan kali gue bilang ini pemain nggak layak untuk masuk ke timnas Jerman. Tapi kemarin kembali lagi bermain, dan Sule ya Sule. Berapa juga salah dia. Lucu ya Sule ya. Iya. Walaupun golnya Jepang juga ajaib-ajaib ya kan. Tapi bukan masalah itu, masalahnya ini bukan pertama kali. Seperti yang lu tadi sebut, udah 5 kali, sekali doang seri. Dan timnas yang yang lu tadi sebut itu kan timnas mediocre, bukan timnas papan atas, ya kan. Jadi bahkan gue udah bilang di sini kalau nggak salah, ini Hansi Flick bakal dipecat. Iya, tentang kekalahan-kekalahan yang memang udah terjadi bahkan sebelum lawan Jepang. Unacceptable. Dengan kualitas kayak gini itu unacceptable apa yang ditunjukkan oleh Hansi Flick. Ya bahkan kalau sama Sintayong ya waktu itu ya, bukan Hansi Flick ya, tapi Jerman pasti 2014 memang udah semerosot itu. Dan kalau Mas Aryo lihat, sebenarnya kalau dulu alasannya regenerasi menurut gue nggak masuk akal ya. Kalau regenerasi, lo bisa seanjlok itu karena tim-tim lain pun juga secara kualitas juga menurun ya. Menurut lo apa yang menurut Jerman jadi menurun sejauh ini Mas dari 2014?
Ya, faktornya banyak ya. Yang satu pemain, tadi setuju sama Justin, lini belakang ketika lu masih ngandalin Sule, masih ngandalin Schlotterbeck, itu jelas lu nggak akan kemana-mana gitu. Dan kebukti di Piala Dunia hancur, dua-duanya hancur. Sehancur-hancurnya, dan akhirnya di sini kebukti lagi mereka nggak bisa balik lagi ke performa ya. Berapa tahun lalu lah kita bicara Sule kan di lini belakang. Cuman sekarang ya lu udah nggak bisa pakai dia. Dan lu masih pakai dia. Lalu kita bicara pemain di tengah. Kreativitinya sama sekali nggak ada di Jerman. Kalau kita bicara, mungkin pemain-pemain Jerman yang dulu yang kreatif, ya mungkin terakhir sih Mesut Ozil ya. Musiala kemarin nggak bermain, Musiala salah satu yang kreatif juga. Ya gue ngelihatnya ya campuran antara lini belakang yang bobrok, lalu regenerasi pemain yang lu tidak bisa mencari pemain yang tipenya beda gitu. Tipenya hampir mirip-mirip cetakan Jerman di masa lalu gitu. Tipe yang betul-betul textbook, yang semua bermainnya sesuai instruksi kayak gitu. Cuman Flick dengan di Munchen-nya kan mencoba bermain agak sedikit beda kan. Jerman yang kita tahu atau Munchen yang kita tahu kan di era Hansi Flick ya seperti Manchester City mainnya kan, gaya bermainnya seperti itu. Cuman kan ketika lo personel yang berbeda, lo mencoba menerapkan itu juga, jadi ada link yang nggak ketemu di situ. Ditambah lagi pemain-pemain yang udah masa edarnya habis, ya kayak ya Thomas Müller salah satunya lah ya, nggak bisa memberikan konsistensi yang sama ketika dia masih dulu. Ini pemain yang nggak ada matinya lah ya, pemain paling underrated menurut gua, selalu ada di posisi yang tepat, selalu bisa memecah kebuntuan, selalu bisa memberikan jawaban. Tapi ya sekarang semuanya itu nggak bisa. Yang paling bikin ini akhirnya terjadi pemecatan ya karena memang sebentar lagi kan mereka akan menjadi tuan rumah Euro. Itu yang menjadi masalah. Ketika Euro dan dia udah kebukti di Piala Dunia gagal, tapi masih dikasih kesempatan dan dia tidak bisa memberikan atau menjawab kesempatan itu menuju Euro ketika mereka menjadi tuan rumah. Kebayang kalau nanti pertandingan pertama kalah, pertandingan pertama seri di kandang sendiri, dan kekalahan mereka tuh kalahnya banyaknya di kandang loh. Mereka cuma sekali bermain seri kalau nggak salah 3-3 di Ukraine. Sementara sisanya mereka tampil sebagai tuan rumah. Ya, jadi kalau sama Kolombia kalah 2-0 di kandang, 0-2 lawan. Dia waktu nggak lolos grup dikalahkan sama Sintayong itu tahun berapa ya? 2018. 18. Korsel. Jadi 18 sampai 2023 itu nggak ada progres. Iya, menurun benar-benar menurun. Nggak keluar dari grup juga. Gue nggak nyangka karena gue masih inget kalau cuman dua pelatih yang berbeda ya. Iya. Jogi Löw sama Flick. Iya, oke. Cuman artinya walaupun dia asistennya ya, sempat asistennya lama. Pemainnya kan nggak jauh beda dan itu regenerasi dan itu menurun. Gue setiap turnamen Piala Eropa gue selalu bilang Jerman ini hati-hati. Ya, quarter semi jaminan. Iya, biasa ingat. Cuman Jerman sekarang gue nggak tahu juga. Padahal ini tetap pemain berkualitas loh. Tetap pemain berkualitas dan gue nggak nyangka juga bahwa kok bisa seorang Hansi Flick yang begitu sukses di Munchen benar-benar flop dengan timnas, dengan pemain yang berkualitas. Kalau lu bicara timnas Belgia yang regenerasi, yang pemainnya bapuk-bapuk, Tedesco masuk dan lain-lainnya, oke lah, ups and down. Atau bicara timnas Spanyol, yang bisa dibilang mulai regenerasi lagi, mulai kelihatan lagi kemarin, itu gue paham. Italia itu benar-benar tim hiha di bawah Spalletti pun kemarin seri juga lawan Makedonia Utara. Nesa tahu nggak Makedonia Utara di mana? Enggak, gue juga nggak tahu. Di atasnya Makedonia Selatan. Gue juga nggak tahu. Jadi artinya kalau tim-tim itu gue paham. Tapi ini Jerman loh. Ini Jerman yang selalu punya pemain bagus. Dan kalau kita lihat per individu, itu bagus semua loh. Iya, satu-satu ya. Itu bagus semua. Sejelek-jeleknya Sule masih main di Dortmund. Ngerti nggak? Walaupun dia emang parah, tapi emang lu nggak punya pemain lain. Iya sih. Kalau lu punya defense yang jelek dan kemarin jelek, lu cetak 26 gol, you still win the game kan? Masalahnya pemain kemarin, kreatifnya itu nggak ada. Iya, masalahnya cuma satu. Kemarin dia cetak gol, kebobolan 4. Nah ini udah 5 match beruntun. Nah tadi Aryo udah sebut 3 atau lu yang sebut 3 lawan Oman, Costa Rica, sama Peru. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi untuk gue sih sangat layak Hansi Flick dipecat. Pertanyaannya kemudian kan adalah siapa penggantinya Hansi Flick? Belum. Beredar 2 kandidat kuat.
Satu Van Gaal, satu Nagelsmann. Nggak paham juga gue kenapa Van Gaal dibawa-bawa. Ya, karena udah kenal kultur Jerman. Dia itu kali udah ya. udah pensiun. Kan masih ambisius, mari bilang Messi Nah, settingan. itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Van Gaal bilang di media Belanda, oh kalau timnas Jerman gue minat. Karena Oh. karena potensinya besar. Ambisius Ya, banget. good luck aja lu dengan timnas Jerman. Kayak nggak ada pelatih lain loh. Ya karena dia tahu di Piala Eropa besok nggak akan ada Messi, jadi nggak akan ada settingan. Kalau Nagelsmann, Kalau di Euro, kalau Nagelsmann gue masih paham, walaupun bukan garansi juga. Ya. Tapi kan lu sebagai tim lu lihat jangka panjang juga gitu. Ya kadang kan justru bagusnya kan karena dia belum jadi siapa-siapa kan, Coach Nagelsmann kan. Kan dia Iya. masih pelatih yang baru dari Leipzig, Iya. di Munchen gagal, mungkin bisa At works gitu di least timnas Jerman. Piala Eropa ini menjadi mungkin apa namanya trial error. Iya. Piala Dunia fokus dengan satu pelatih. Lah kalau lu Van Gaal mau berapa tahun sama Van Gaal udah sakit-sakitan baru keluar dari rumah sakit lagi loh dia. Iya, Stang ya, 1 tahun doang ini ya. Tapi kalau Rudi Voller kira-kira mungkin nggak? Karena Rudi Voller pernah juga nanganin. iya, dia buat pertandingan lawan Prancis udah pasti dia, Iya. udah pasti Ya, dia. nggak ada Cuman pilihan. kan, iya, kan dia uji coba. Karena kan mereka nggak ikut kualifikasi kan, Iya. jadi otomatis laganya ya kebanyakan uji coba. Terus dibantai sama Prancis. Kalau menang lawan Prancis, permanen dong. Gila, Nggak, terakhir nggak ngelatih bakal. Kan bisa ngeludahin orang nanti kan. terakhir ngelatih 2005 udah pasti outdated Udah lah habis ya. lah. Dan susah kayak keep up dengan pemain-pemain seperti ini. Kalau pelatihnya Fuller kayaknya berat juga. Menurut gue ya, kalau Van Gaal kan masih ngelatih kan, masih di usia yang tua itu dia kan masih betul-betul ngelatih Belanda. ngelatih. Dan akhirnya balik lagi ke timnas, make sense, masih kayak gitu. Cuma kalau Fuller ya walaupun direktur teknik timnas gitu, cuman kan ya kalau untuk ngelatih lagi gue rasa untuk long term tuh enggak. Nah, ini juga lagi rame di Jerman ketika takut juga nih untuk ngambil posisi ini karena kan timnya lagi kayak gini. Lagi jelek. Lo sementara target lo besar banget menjadi tuan rumah. Apakah kalau gue ambil abis itu gue gagal kayak Nagelsmann misalnya, terus gagal di situ makin turun lagi kan. Nah, pertanyaannya adalah tadi selain Nagelsmann sama Van Gaal kan juga mencuat tuh nama seorang Jurgen Klopp. Mungkin nggak sih kendala apa yang bisa menghalangi dia untuk bisa kerja dua kaki kayak dulu halnya Rangnick gitu misalnya, dua kaki Austria dan Nggak mungkin. Mungkin Nggak nggak? mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin dari mana itu? Dari Liverpool ya nggak ngizinin atau dari Jobnya Jerman? terlalu berat. Ya. Emang Liverpool sekarang dalam posisi Enggak, kipas-kipas? enggak. Kan enggak. Iya kan, jadi dia harus benar-benar fokus ke Liverpool, memberikan kesempatan-kesempatan kepada pemain baru untuk meramu tim ini menjadi tim yang ditakutin seperti 3-4 tahun yang lalu. Nggak mungkin lu fokus kecuali dia mundur dari Liverpool. Iya. Dia fokus baru bisa. Kalau nggak mungkin. Kalau Klopp yang minta, kira-kira Liverpool akan ngizinin? Gue rasa juga nggak akan Nggak ngasih. akan izinkan. Gila, berat. Ya itu kan Liverpool. Karena Chelsea kan pernah mengizinkan Gus Hiddink dua kaki kan, waktu itu kan enggak ya? Dari Rusia diambil jadi Chelsea ya, bukan dua kaki ya? Yang dua kaki itu terakhir bukannya si Rangnick. Ya Rangnick itu Iya, makanya iya, Austria. Mourinho yang mau dua kaki. Nggak bisa, nggak dia nggak mau Berat. negara. Ya kan, maksudnya kalau- terlalu besar pertaruhan kalau Liverpool ngelepas dia untuk fokus. Terutama di Jerman kan pasti besar banget kan, tuntutannya besar. Sementara di Liverpool nggak kalah gede juga. Mereka lagi nge-build, lagi berada di performa yang mulai naik lagi nih, mulai balik lagi. Walaupun belum dari sisi semua permainannya ya, masih banyak lubang-lubang, tapi dia is going there lah gitu. Nah itu ketika dia cabut, lo bisa bayangin apa yang terjadi sama Liverpool. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi mereka nggak main di Liga Champion, apalagi nanti nggak lolos lagi ke Liga Champion, apalagi Ya kan lagi anggapannya build seperti up itu. sekarang. Iya makanya. Dan kayaknya juga klubnya kayaknya nggak mungkin ya, kecuali dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan minta untuk resign dari Liverpool, tapi kayaknya kelihatan kemungkinannya akan kecil. Tapi kita lihat nanti seperti apa update-nya. Atau mungkin dari pelatih Jerman, kalau netizen Indonesia punya nama-nama seperti Timo Schindman itu ya mungkin ya kali ya. Karena dia Jerman coach ya. Timo tuh Jerman kan? Bukan Austria Jerman. ya? Jerman. Kayak coach Timo. Enggak, sebenarnya ini bahan gue untuk ngebully Timo. Kayaknya Timo berminat Karena gitu. kalau Belanda itu gue juga dibully sama Timo. untung lu ngomong, lupa gue posting. Jerman tuh lagi jelek soalnya ya. Iya. Lupa gue posting. Ntar gue posting Timo. Ya kita lihat nanti update-nya dari timnas Jerman, siapa pelatih barunya atau ternyata Rudi Voller bisa memberikan hasil memuaskan di uji coba nanti dan memberikan keyakinan untuk jadi pelatih permanen.